Selamat datang dalam Pencerahan. Temukan pesan penting di balik mujizat Bethesda. Tema pencerahan ini diambil dari kisah nyata yang diceritakan oleh Yohanes, seorang rasul terdekat Tuhan Yesus yang menyaksikan langsung mujizat penyembuhan terhadap seorang pria yang telah berbaring selama 38 tahun di pinggir kolam Bethesda karena menderita sakit. Kisah ini dapat kita baca dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16 sebagai berikut. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi, ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, Angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, Angkatlah tilammu, dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Sahabat yang terkasih, dalam kisah nyata yang baru saja kita dengar, kita dapat merasakan suatu kisah yang menggugah tentang seorang pria yang disembuhkan oleh Yesus di kolam Bethesda, sebuah tempat yang banyak orang percaya bahwa penyembuhan dapat ditemukan di airnya. Pria ini telah sakit selama 38 tahun, terbaring di antara banyak orang sakit, menunggu saat penyembuhannya. Ketika Yesus melihatnya dan mengetahui tentang penderitaannya yang panjang, Yesus bertanya, Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini bukan hanya tentang keinginan pria itu untuk penyembuhan fisik saja, tetapi menyentuh pada kemauan yang lebih dalam untuk mengubah hidupnya. Perintah Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, merupakan undangan untuk beriman dan bertindak. Dalam sekejap, orang itu sembuh, mengangkat tilamnya, dan berjalan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.
mukjizat ini dilakukan pada hari Sabat, sehingga memicu kontroversi di antara para pemimpin agama. Namun, hal itu menggarisbawahi pesan yang mendalam tentang hakikat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kisah ini merupakan pengingat yang kuat akan beberapa kebenaran. Pertama, kisah penyembuhan ini berbicara tentang belas kasih Yesus yang mencari kita di tempat-tempat penantian dan penderitaan kita. Dia menawarkan penyembuhan dan transformasi. Kedua, kisah penyembuhan ini menantang kita untuk mempertimbangkan apa yang kita tunggu dan apakah kita siap untuk menerima perubahan yang ditawarkan Tuhan. Ketiga, kisah penyembuhan ini menggambarkan bahwa berkat Tuhan seringkali datang pada waktu dan cara yang tak terduga. Keempat, kisah penyembuhan ini bukan hanya tentang pemulihan fisik, tetapi juga tentang pembebasan dari keterbatasan yang mengikat kita, baik itu keterbatasan tubuh, pikiran, maupun jiwa. Kelima, kisah penyembuhan ini dapat menginspirasi kita untuk tidak pernah putus asa, untuk tetap percaya pada kemungkinan perubahan, dan untuk bertindak berdasarkan iman kita. Sahabat yang terkasih, setelah kisah penyembuhan terjadi di kolam Bethesda, pria itu sama sekali tidak tahu menahu tentang siapa sebenarnya yang menyembuhkan dia. Tetapi di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri dalam kegelapan atau kebingungan. Rasul Yohanes dengan sangat jeli dalam kisahnya ini mau menuntun kita untuk menemukan bahwa orang yang tadinya sama sekali tidak tahu menahu siapa sebenarnya yang telah menyembuhkan dia, akhirnya dipertemukan dengan Yesus di Bait Allah. Apakah ini suatu kebetulan? Bukankah ini sudah dalam agenda Tuhan Yesus hari itu? Memang, Yesus menghendaki pertemuan di Bait Allah itu karena masih ada pesan penting yang harus disampaikannya kepada pria itu setelah mengalami kesembuhan fisik. Apa pesan penting dari Tuhan Yesus kepada pria itu di Bait Allah? Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus berkata demikian kepada pria itu karena kemungkinan besar pria itu memiliki beberapa masalah sikap yang membuat orang-orang menjauh darinya. Mengapa selama bertahun-tahun ia tidak memiliki teman atau saudara yang dapat menolongnya? Selain itu, ia tidak berterima kasih kepada Yesus dan malah melaporkan identitasnya sebagai penyembuhnya kepada orang-orang Yahudi. Ia juga tidak bertobat. Jadi mengapa Yesus menyembuhkannya? Ini disebut kasih karunia yang tidak layak diterima. Kita semua adalah orang berdosa dan kita tidak layak menerima berkat-berkat kita. Namun, Allah murah hati kepada kita, panjang sabar dan kaya akan kebaikan. Sahabat yang terkasih, seringkali melalui penyakit kita, Yesus menyatakan dirinya dengan kuat kepada kita. Melalui penyakit kita, kita memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang siapa Yesus. Jika Yesus menyembuhkan orang selama pelayanannya tanpa diminta, bukankah Dia juga akan menyembuhkan kita? Bukankah kita yang mengenalnya, percaya kepadanya, dan kita selalu berdoa kepadanya? Ingat, selalu ada hikmah di balik sakit. Kita mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi pasti ada hikmah di baliknya. Dan hikmah di baliknya adalah kesempatan emas untuk mengenal Yesus lebih dalam. Marilah kita selalu siap untuk tidak pernah putus asa, selalu siap untuk percaya pada kemungkinan perubahan yang terjadi dalam hidup kita, karena berkat Tuhan selalu datang pada waktu dan cara yang tak terduga. Apa rahasianya? Sekarang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi,
supaya dalam hidupmu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Terima kasih sudah bersedia menjalin persahabatan melalui channel penyegaran rohani SMS ini, atau lengkapnya penyegaran rohani saling mengingatkan saja. Silakan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari video-video tersebut untuk dihidupi dan dijadikan sebagai pencerah pikiran dan penenang hati, bahkan sebagai solusi dikala dihadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, baik masalah pribadi maupun masalah bersama orang lain.